Bertemu lagi dalam cerita sejarah. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah Perang Diponegoro. Bagaimana sejarah Perang Diponegoro ini? Yuk kita lihat bagaimana ceritanya. Perang Diponegoro diistilahkan juga dengan nama Perang Jawa karena basis peperangannya berada di daerah Jawa. Perang ini terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Jadi, perang ini berlangsung hanya sebentar, tapi membawa dampak yang sangat besar. Latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. Biar lebih paham, kita akan mengkaji mulai dari pergantian POC ke pemerintahan kolonial Belanda. Perubahan dalam kerajaan-kerajaan Indonesia akibat perluasan politik Belanda. Pergantian POC ke pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-19 membawa berbagai perubahan yang sangat besar. Dari adanya perluasan politik barat ke Indonesia. Kekuasaan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia mengalami kemerosotan akibat perluasan politik Belanda dan sistem ekonomi kapitalis barat yang diterapkan, baik wilayah, kekuasaan, militer, sumber ekonomi, dan kedaulatan kerajaan di berbagai daerah semakin kecil. Bahkan, ada yang hilang dan jatuh pada tangan Belanda. Hal tersebut dapat dilihat dari daerah Jawa yang telah terpecah menjadi beberapa bagian, yaitu Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegara, dan Pakualaman yang menjadi boneka Belanda. Mengapa sampai terjadi kemerosotan? Nah, ini dikarenakan setiap pergantian pewaris kerajaan pada umumnya lemah, suka berkompromi dengan Belanda, tidak ada ketegaran untuk menentang kekuasaan asing. Karena itu, kerajaan menjadi lemah, suram, kurang berwibawa, banyak konflik di dalamnya, ada persekongkolan, dan banyak perpecahan di antara golongan elit kerajaan. Di pihak Belanda, mereka memiliki kekuasaan atas istana dan wilayah kerajaan yang makin kuat dan terpusat. Kekuasaan Belanda ini dalam hal pengangkatan dan penobatan raja, bahkan mereka juga memasukkan unsur-unsur gaya kehidupan barat ke dalam lingkungan kerajaan. Seperti ada dalam acara seremonial, adanya pergaulan kemewahan, mabuk-mabukan, dan berbagai kebiasaan baru yang bertentangan dengan tradisi Jawa. Kekecewaan Pangeran Diponegoro akibat ikut campur Belanda dalam masalah intern kerajaan. Setelah meninggalnya Hamengkubuwana yang pertama, Kesultanan Yogyakarta mengalami banyak pertikaian masalah, terutama akibat campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Setelah Hamengkubuwana yang pertama meninggal, maka kesultanan digantikan oleh Sultan Sepuh atau Hamengkubuwana yang kedua. Beliau ini banyak mengganti pejabat yang lama dengan pejabat yang disenanginya saja, sehingga tidak dapat diandalkan. Maka Belanda melalui Gubernur Jenderal Daendels memaksa Hamengkubuwana yang kedua untuk turun tahta. Maka pada Januari 1811 digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Adipati Anoh atau Hamengkubuwana yang ketiga. Hamengkubuwana yang ketiga ini memiliki keturunan dari istri yang berbeda. Anak pertama dari istri orang biasa yang bernama Raden Mas Ontowiryo yang dikenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Dan anak yang kedua dari istri yang masih bangsawan yang bernama Jarot. Pada saat Hamengkubuwana yang ketiga menunjuk Pangeran Diponegoro sebagai putra mahkota, dia kemudian menolak dan memilih tinggal di daerah Tegalrejo.
bersama dengan nenek dan ibunya. Setelah Hamengkubuwana yang ketiga meninggal, yang melanjutkan kepemimpinan kesultanan yaitu Jarot atau Hamengkubuwana yang keempat. Pada saat itu, dia masih berusia 13 tahun. Sehingga kendali kekuasaan dikuasai oleh Pati Danureja yang keempat. Yaitu seorang yang pro dengan Belanda dan bahkan bergaya hidup Belanda. Perlahan, kehidupan keraton makin lama menjauhi suasana yang diharapkan Pangeran Diponegoro. Apalagi setelah adiknya Hamengkubuwana yang keempat meninggal, maka Pati Danureja menobatkan Pangeran Menol atau Hamengkubuwana yang kelima yang masih berusia 3 tahun pada saat itu menjadi raja. Sehingga kekuasaan kesultanan tetap dikuasai oleh Danureja. Beban pajak yang memberatkan rakyat. Beban pajak yang diterapkan sangat memberatkan rakyat. Bahkan sudah dilakukan secara turun-temurun. Beban pajak ini seperti ada pajak tanah, pajak halaman pekarangan, pajak jumlah pintu, pajak ternak, pajak pindah nama, pajak sewa tanah, pajak menerima jabatan, pajak tol, pajak lalu lintas pengangkutan barang, sampai-sampai seorang ibu yang menggendong anaknya saja juga kena pajak. Peraturan Panderkaplan. Panderkaplan menerapkan aturan bahwa semua penyewa tanah oleh penguasa Eropa dan bangsawan pribumi di wilayah Surakarta dan Yogyakarta dibatalkan dengan mengembalikan uang sewa atau dengan pembayaran yang lain. Ini banyak memberatkan kaum ningrat. Nah, pada saat itu ada peristiwa penyewaan tanah Sri Sultan oleh Residen Naihais, yaitu tanah perkebunan kopi Bedaya. Tanah itu pada awalnya disewakan dengan harga 25 rial. Namun, adanya aturan Vanderkaplan, maka Naihais menuntut ganti rugi sebesar 60.000 rial. Alasannya karena sudah banyak modal yang ditanam di dalamnya, sehingga terjadilah perselisihan. Pembangunan jalan yang melewati tanah milik Pangeran Diponegoro. Pada pertengahan tahun 1825, Belanda melalui Residen Semisor dan Pati Danureja yang keempat merencanakan pembangunan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah Tegalrejo tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan mereka juga mematok tanah tersebut. Pangeran Diponegoro kemudian memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok tersebut. Pati Danureja kembali lagi memasang patok tersebut dengan dijaga pengawal. Pangeran Diponegoro kembali memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok tersebut dan diganti dengan tombak mereka. Peristiwa inilah yang mengawali meletusnya Perang Diponegoro. Jalannya Perang Diponegoro. Pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda datang dan mengepung daerah Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah Tegalrejo. Sehingga terjadi pertempuran yang sangat sengit. Belanda akhirnya berhasil menghancurkan daerah Tegalrejo, sehingga Pangeran Diponegoro, keluarga dan pasukannya harus menyingkir ke daerah Bukit Selarong. Di daerah ini, Pangeran Diponegoro kembali menyusun strategi dan membangun benteng pertahanan di Gua Selarong. Perlawanan Pangeran Diponegoro dengan Belanda ini mendapat dukungan dari masyarakat, bangsawan, para bupati, dan juga para ulama. Bahkan, para pendukung tersebut rela mengumpulkan barang-barang berharga dan berbagai persenjataan dalam melawan Belanda. Dari Gua Selarong ini, Pangeran Diponegoro menyusun beberapa rencana seperti penyerangan ke Keraton Yogyakarta dan mencegah adanya bantuan dari luar.
persiapan para ulama dan bupati dalam penyerangan Belanda, menyusun daftar kawan dan lawan dalam perang, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandala perang, hingga mengangkat para pemimpinnya. Sebagai pemimpin utama, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Alibasah Sentot Prawirodirjo sebagai Panglima Muda, Nyi Ageng Serang, dan Kiai Mojo beserta muridnya. Setelah siap dengan rencana yang sudah dilakukan, Pangeran Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta dan berhasil. Dalam peperangan, Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat perang sabil. Nah, perang sabil adalah perang untuk melawan musuh yang memusuhi Islam. Dan ternyata berhasil. Dan mereka mendapatkan banyak kemenangan di berbagai daerah. Bahkan, pos pertahanan Belanda juga dapat dikuasai. Pergerakan peperangan pasukan Pangeran Diponegoro meluas, bahkan mampu menggerakkan kekuatan seluruh daerah Jawa. Dalam penyerangan terhadap Belanda ini, Pangeran Diponegoro melakukan strategi penyerangan langsung ke daerah tujuan dalam jumlah pasukan yang sangat besar. Nah, dalam peperangan ini juga Pangeran Diponegoro melakukan strategi perang gerila, yaitu perang yang dilakukan secara diam-diam yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, namun dengan gerakan yang sangat cepat. Selain itu, mereka juga menggunakan strategi perang atrisi, yaitu perang yang dilangsungkan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga musuh menjadi bosan. Sedangkan pihak Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya dalam melawan Pangeran Diponegoro, terutama benteng pertahanannya di Gua Selarong. Tanggal 4 Oktober 1825, Belanda menyerang pos tersebut. Ternyata, daerah tersebut sudah dikosongkan dan pos pertahanannya dipindahkan ke daerah Dekso di bawah pimpinan Alibasah Sentot Prawirodirjo. Pasukan Pangeran Diponegoro dalam melakukan penyerangan terhadap Belanda ini di berbagai daerah seperti Kulon Progo, Gunung Kidul, dan lain-lain mengalami kemenangan. Bahkan, benteng pertahanan Belanda di daerah Pramban berhasil dikuasai oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Belanda menerapkan strategi perang, yaitu strategi benteng sel-sel. Dalam menghadapi pasukan Diponegoro, Jenderal Deku menerapkan strategi benteng sel-sel. Strategi benteng sel-sel adalah strategi pertahanan perang Belanda berupa benteng pertahanan di daerah yang telah direbut Belanda, dan setiap sisi pertahanan dibangun jalan untuk mempercepat gerakan pasukan Belanda dan memudahkan komunikasi antar pasukan saat diserang. Dengan strategi benteng sel-sel ini, pada tahun 1827, pasukan Diponegoro di berbagai tempat seperti di wilayah Tegal, Pekalongan, Semarang, Magelang berhasil diatasi oleh Belanda. Bahkan, Magelang dijadikan Belanda sebagai pusat militernya. Dengan benteng sel-sel ini, membuat ruang gerak pasukan Diponegoro semakin sempit, dan bahkan banyak para pemimpin pasukan Diponegoro yang ditangkap. Namun, di beberapa daerah tetap masih ada perlawanan dari rakyat terhadap Belanda. Sementara itu, pasukan yang dipimpin oleh Sentot Prawirodirjo berhasil menyerang Belanda di daerah Nanggulan dan menewaskan Kapten Ingan. Namun, Belanda langsung bergerak mempersempit ruang gerak Sentot Prawirodirjo dan diajak kemudian untuk berunding. Namun pada awalnya ditolak. Belanda kemudian meminta bantuan Arya Prawirodirjo untuk mengajaknya. Ternyata berhasil. Dan ia akhirnya ikut berunding. Sehingga ditandatanganilah perjanjian Imogiri.
Meskipun banyak pemimpin pasukan Diponegoro yang ditangkap, tapi perjuangan mempertahankan tanah air tetap dilakukan. Belanda kemudian menyusun kembali strategi untuk menangkap Pangeran Diponegoro dengan mengumumkan kepada masyarakat bahwa siapa yang berhasil menyerahkan Pangeran Diponegoro akan diberikan hadiah sebesar 20.000 ringgit. Namun, tidak ada yang tertarik. Peperangan berakhir pada tahun 1830, di mana diadakan perundingan antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal De Cook. Namun, pada awalnya ditunda karena Pangeran Diponegoro tidak bersedia berunding selama bulan puasa. Pada tanggal 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro diundang kembali ke rumah residen oleh Jenderal De Cook untuk meneruskan perundingan. Karena tuntutan dipertahankan, maka akhirnya Pangeran Diponegoro ditawan dan diantar ke Semarang lalu dibuang ke Manado. Perang Diponegoro ini membawa korban dan biaya yang sangat banyak bagi pihak Belanda dan Indonesia. Sekitar 8.000 pasukan Eropa dan 7.000 pasukan Bumiputra meninggal dan menghabiskan biaya tidak kurang dari 20 juta gulden. Demikian juga, keraton yang jatuh pada Belanda tidak terhitung jumlahnya. Sekitar 200.000 orang Jawa meninggal dan hampir separuh penduduk Yogyakarta hilang. Oke, sekian sejarah Perang Diponegoro. Di lain waktu kita akan sambung dengan cerita sejarah yang lainnya. Sampai jumpa.